Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah lingkungan organisasi. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, ini pokok bahasan pada materi kali ini. Ada pengertian lingkungan organisasi, ada hubungan lingkungan dengan organisasi, ada elemen lingkungan organisasi, ada teori kontingensi, ada teori ketergantungan sumber daya, dan ada teori ekologi populasi. Oke, pengertian lingkungan organisasi adalah elemen-elemen di luar organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan organisasi. Lingkungan secara lingkungan secara umum yang harus dianalisis kekuatannya. Lingkungan secara umum yang harus dianalisis kekuatannya oleh manajer karena berpengaruh dalam membuat keputusan dan perencanaan adalah kekuatan teknologi, ekonomi, demografi, sosial budaya, serta politik dan hukum. Mohon maaf. Oke, ini dua jenis klasifikasi lingkungan ya Mas dan Mbak. Ada internal dan eksternal. Kalau internal ini berpengaruh langsung dalam organisasi meliputi karyawan atau pegawai serta pimpinan manajer. Kalau eksternal ini berpengaruh langsung, contoh organisasi pesaing, pemasok, konsumen. Ada juga yang berpengaruh tidak langsung, contohnya adalah kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Oke, menurut perspektif modern, membedakan unsur-unsur lingkungan dengan dua cara, yaitu yang pertama, analisis jaringan antar organisasi, interorganizational network. Yang kedua, analisis lingkungan umum, general environment. Masuk ke analisis jaringan antar organisasi, interorganizational network. Analisis jaringan biasanya bersifat fungsional. Artinya dapat digunakan oleh manajer ataupun administrator untuk menetapkan hubungan antara organisasi dengan aktor-aktor dalam lingkungannya. Biasanya aktor-aktor tersebut diartikan dalam bentuk organisasi. Melalui analisis ini, organisasi tersebut dapat melihat posisinya dan menentukan tingkat hubungan yang harus dijaga dengan organisasi-organisasi lain yang terkait. Oke. Ya, analisis jaringan antar organisasi, interorganizational network. Bentuk hubungan itu sendiri bermacam-macam. Ada yang bersifat relatif permanen dan jangka panjang. Misalnya hubungan dengan supplier atau partner-partner bisnis. Ada pula yang berubah-ubah, bersifat sementara atau jangka pendek, seperti hubungan dengan pelanggan yang bisa berlangsung satu kali, beberapa kali, atau berulang-ulang secara kontinu. Ada hubungan yang bersifat kerjasama, ada yang bersifat persaingan atau perbedaan kepentingan, hubungan dengan pesaing dan serikat buruh. Tetapi ada pula yang berbentuk regulatif, hubungan dengan badan-badan pemerintah yang menetapkan peraturan pajak yang harus dipatuhi. Dalam hal ini, organisasi mencoba untuk mendefinisikan dan mengatur hubungannya dengan aktor-aktor terpenting dalam lingkungannya sedemikian rupa sehingga terlihat dampaknya terhadap pencapaian berbagai tujuan organisasi. Kelompok kepentingan, interest group, adalah orang, kelompok
atau organisasi yang mencoba mempengaruhi organisasi dengan memberikan tekanan politik dan atau tekanan sosial semakin penting untuk diperhatikan. Contohnya adalah kelompok pemerhati lingkungan hidup, LSM, perlindungan konsumen, aktivis perempuan, ormas, khusus di Indonesia. Pola hubungan dengan kelompok kepentingan ini biasanya dikelola sebagai humas, hubungan masyarakat. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan analisis lingkungan umum, general environment. Analisis ini mencakup lebih luas faktor-faktor sosial budaya yang membentuk masyarakat atau negara. Pada analisis ini, kita memperhatikan faktor-faktor yang membentuk atau mengondisikan pola hubungan dalam jaringan tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, dan teknologi. Ini berguna terutama untuk analisis strategi organisasi jangka panjang. Oke, Mas dan Mbak, ini faktor-faktor lingkungan dan analisis jaringan antar organisasi. Ya, yang pertama ada lingkungan jauh, yang kedua lingkungan industri, yang ketiga lingkungan operasi. Ya, lingkungan jauh didefinisikan sebagai faktor-faktor makro yang relatif berada di luar jangkauan organisasi untuk mengubah situasi atau keadaan yang sedang terjadi. Organisasi hanya bisa merespon, antisipasi, dan juga menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang terjadi. Analisis terhadap lingkungan jauh pada umumnya menggambarkan setting sosial budaya di suatu negara atau wilayah yang secara permanen memberikan pengaruh pada organisasi. Faktor-faktor ini tentunya harus dipertimbangkan secara matang oleh administrator ketika organisasinya melakukan operasinya di wilayah atau negara yang berbeda. Ya, negara berbeda, budayanya berbeda ya, Mas dan Mbak ya. Ya mungkin ada yang rempet-rempet gitu. Oke, faktor sosial. Sistem sosial pada umumnya bersifat stabil, akan tetapi suatu perubahan sosial menyebabkan organisasi perlu menyesuaikan diri. Faktor budaya. Faktor ini mempengaruhi secara tidak langsung, melainkan melalui anggota-anggota yang terpengaruh nilai-nilai di masyarakat. Organisasi pun harus melakukan pendekatan dengan kerangka budaya yang ada. Oke, poin-poin lainnya silakan dibaca sendiri ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, yang kedua lingkungan industri. Berangkat dari konsep struktur industri, yakni suatu analisis umum terhadap suatu bidang industri di mana organisasi bisnis beroperasi. Menurut Porter di tahun 1980, permasalahan penting dalam pengambilan keputusan organisasi bisnis adalah tentang persaingan. Adapun faktor-faktor pembentuk persaingan yaitu dari kompetitor, pendatang baru, pemasok, pembeli, dan barang pengganti. Oke, ini kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri. 5 forces of competition. Menurut M. Porter di tahun 1980. Jadi kotak yang di tengah para pesaing industri ya, Mas dan Mbak. Jadi persaingan di antara perusahaan yang ada, rivalry among existing firms. Dan kotak-kotak di luarnya ada pendatang baru potensial. Ini ancaman masuknya pendatang baru, threat of new entrants. Kemudian ada pembeli, kekuatan tawar-menawar pembeli, the bargaining power of customer. Ini produk pengganti, kotak yang ini ya Mas dan Mbak sekalian.
Ini ancaman produk atau jasa pengganti, threat of substitutes product. Kemudian ada ini kotak yang berikutnya, pemasok. Ini kekuatan tawar-menawar pemasok, the bargaining power of suppliers ya, Mas dan Mbak. Jadi seperti itu. Five faults of competitive menurut Porter di tahun 1980. Oke, kekuatan pertama yang biasanya menjadi fokus para pemasar adalah masalah intensitas rivalitas atau persaingan antar pemain dalam industri. Biasanya intensitas persaingan itu dipengaruhi banyak faktor, misalnya struktur biaya produk. Misalkan semakin besar porsi biaya tetap dalam struktur biaya, maka semakin tinggi intensitas persaingan. Hal ini disebabkan setiap penjual memiliki tingkat break-even point yang tinggi sehingga pada umumnya harus menjual produk dalam jumlah yang besar dan bila perlu dilakukan banting harga agar bisa mencapai tingkat break-even tersebut. Kedua, ancaman masuk dari pendatang baru. Kekuatan ini biasanya dipengaruhi oleh besar kecilnya hambatan masuk ke dalam industri. Hambatan masuk ke dalam industri itu contohnya antara lain besarnya biaya investasi yang dibutuhkan, perizinan, akses terhadap bahan mentah, akses terhadap saluran distribusi, ekuitas merek, dan masih banyak lagi. Biasanya, semakin tinggi hambatan masuk, semakin rendah ancaman yang masuk dari pendatang baru. Ketiga adalah kekuatan tawar pemasok atau supplier. Biasanya, sedikit jumlah pemasok, semakin penting produk yang dipasok dan semakin kuat posisi tawarnya. Ya, namanya juga sedikit ya, suppliernya. Jadi semakin sedikit mereka semakin punya power. Keempat yaitu kekuatan tawar pembeli, di mana kita bisa melihat bahwa semakin besar pembelian, semakin banyak pilihan yang tersedia bagi pembeli dan pada umumnya akan membuat posisi pembeli semakin kuat. Kekuatan yang terakhir adalah soal produk-produk substitusi. Seberapa banyak produk substitusi di pasar? Ketersediaan produk substitusi yang banyak akan membatasi keleluasaan pemain dalam industri untuk menentukan harga jual produk. Oke, yang ketiga lingkungan operasi adalah analisis jaringan antar organisasi. Pusat perhatiannya pada satu organisasi dan mencari keterkaitannya dengan organisasi-organisasi lain yang berhubungan secara langsung dengannya. Lingkungan operasi meliputi elemen-elemen yang memengaruhi operasi organisasi perusahaan, antara lain pasar tenaga kerja, perbankan, pasar sumber daya material, dan lain-lain. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan teori hubungan organisasi lingkungan. Jadi ada tiga teori ya Mas dan Mbak ya. Yang pertama teori kontingensi. Ini ada poin-poin struktur organisasi mekanik dan struktur organisasi organik. Yang kedua teori ketergantungan sumber daya. Yang ketiga teori ekologi populasi. Oke, teori kontingensi. Bond dan Selker menyimpulkan bahwa efektivitas masing-masing tipe struktur organisasi adalah tergantung kontingen terhadap jenis lingkungan yang dihadapi. Teori ini menghasilkan struktur organisasi mekanik dan organik. Oke, struktur organisasi mekanik. Ya, ini sistem kerja yang stabil. Setiap posisi atau jabatan di dalam organisasi harus ditentukan secara jelas otoritas atau wewenangnya. Kebutuhan informasi, information requirements, kompetensi, dan aktivitas teknis yang dilakukan. Orang yang menduduki posisi tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditentukan.
ya ketat gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Prosedur-prosedur kerja distandarisasi terutama untuk tugas-tugas yang bersifat rutin. Oke, bagaimana dengan struktur organisasi organik? Kreativitas dan daya adaptasi individu dalam melaksanakan tugas-tugasnya sangat diperlukan. Anggota organisasi memiliki ruang yang lebih luas untuk menyesuaikan tugas-tugasnya sejalan dengan perubahan lingkungan yang dihadapi. Tugas manajemen dan administrator bukan membuat struktur organisasi dan perangkat penugasan yang ketat agar organisasi bekerja secara efisien, melainkan membangun komitmen dan motivasi anggota untuk memberi sumbangan sebesar-besarnya kepada organisasi dan mengembangkan diri seluas-luasnya. Oke, teori ketergantungan sumber daya. Ide dasar teori ini adalah bahwa hubungan organisasi dan lingkungan adalah bersifat dependen, dalam arti organisasi bergantung kepada lingkungan untuk mendapatkan sumber daya, modal, bahan mentah, tenaga kerja, teknologi, dan peralatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, teori ini disebut teori ketergantungan sumber daya, resource dependent. Oke, teori ekologi populasi. Teori ini terutama bermanfaat untuk menganalisis kelompok-kelompok industri tertentu di mana organisasi yang datang dan pergi terjadi dengan relatif mudah. Menurut teori ini, organisasi-organisasi yang tergabung dalam kelompok resource pool yang sama adalah persaingan yang bersifat saling ketergantungan, interdependence. Proses seleksi di dalam suatu populasi organisasi terjadi melalui 3 tahap, yaitu variasi, seleksi, dan retensi atau survival. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Saya akhiri. Ya, insya Allah kita jumpa lagi ya next time Mas dan Mbak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.